Hai, sekarang waktunya tahu nggak sih nih guys nemenin kalian. Kali ini kita akan jalan-jalan ke Pulau Rote. Itu tuh pulau paling selatan Indonesia. Nah, ngomongin Pulau Rote nih, seorang penulis dari Nusa Tenggara Timur menyebut Pulau Rote sebagai mutiara dari selatan. Ada yang tahu nggak sih kenapa Pulau Rote disebut sebagai mutiara dari selatan? Mungkin penghasil mutiara di sana, tapi kita nggak tahu. Yang setahu saya sih biasanya Lombok, itu kan daerah Lombok ya. Pasti Pulau Rote itu cantik seperti mutiara ini. Hasil buminya juga. Ini acara apa sih kok nanyain susah-susah ya? Astaga, hasil buminya juga bagus. Kita malu loh kalau kita nggak ngerti, gitu dikira bodoh. Udah pura-pura aja. Oh, ini kita jawabnya sesuai dengan bisikan goib aja ya. Ada dalam hati kita. Bisikan goib dari mana tuh? Kayak yang subur aja. Rata-rata menjawabnya karena penghasil mutiara ya. Padahal masih salah loh. Adik-adik, ada yang tahu? Karena Pulau Rote sangat besar, indah. Karena Pulau Rote sangat indah, mempunyai banyak tradisi. Dia kan salah satu kota yang paling terkenal di NTT. Karena pulaunya bagus, sama juga. Wait, hebat. Hampir bener nih jawabannya Kirana CS. Oke deh, kita kasih jawaban lengkapnya ya. Memang mutiara dari selatan yang pertama itu ya suku pertama di NTT, dan perkembangan agama Kristen justru mulai dari sana. Ada faktor lain itu adalah bahwa masyarakat itu termasuk masyarakat yang kritis, jadi orang yang cerdas, kemudian dia selalu terbuka dan membangun, mempertahankan dia punya tradisi. Nah, sudah cukup jelaskan kenapa Pulau Rote disebut sebagai mutiara dari selatan. Salah satunya ya karena letaknya memang di selatan Indonesia. Dan sebutan mutiara dikarenakan suku Rote adalah masyarakat yang kritis, menjunjung tradisi dan peduli terhadap pendidikan tuh. Perkembangan agama Kristen juga dimulai dari Pulau Rote ini guys. Masyarakat Rote mulai memeluk agama Kristen sejak abad 18 sebelum penginjil dari Belanda tiba di sana. Tapi para misionaris Belanda tetap gencar mengajarkan agama Kristen. Sampai pada tahun 1950, masyarakat Rote menjadi pemeluk agama Kristen secara besar-besaran. Tercatat sebanyak 95% warga Rote menjadi pemeluk agama Kristen. Sekolah-sekolah di Rote awalnya diajarkan oleh para misionaris itu. Namun pada tahun 1851, sekolah-sekolah itu ditutup dan dibuka lagi oleh masing-masing kerajaan setempat. Sebelumnya, terdapat 18 kerajaan di Pulau Rote, dan sekarang sudah tidak ada jejaknya lagi. Kecantikan dan keaslian pantai-pantai Pulau Rote akan memanjakan mata setiap orang yang ke sana. Cantik kan? Rasanya seperti pantai milik sendiri. Hehehe. Dari pantai-pantai yang ada, baru Pantai Nembrala yang berhasil dikelola secara profesional. Pantai ini terkenal dengan lokasi selancar yang bagus. Bagi kalian penggemar surfing, Pantai Nembrala cocok masuk ke daftar pantai yang wajib kalian kunjungi nih guys. Setelah puas jalan-jalan menikmati pantai Pulau Rote, kita cicipi kuliner khas Pulau Rote yuk. Yap, susu goreng. Hah? Susu digoreng? Emang bisa? Bisa dong. Susu goreng ini berbahan dasar dari susu kerbau. Sebelum kita kasih cara membuatnya, ada yang tahu nggak sih kenapa susu kerbau lebih berlemak daripada susu sapi? Mungkin karena kebo, orang itu kan suka dibilang kalau males kayak kebo loh. Kerbau itu kulitnya juga lebih gurih daripada kulit sapi ya kan. Susunya lebih enak daripada susu sapi ya kan. Sapi lebih gesit dari kebo. Belum tentu. Dia banyak tidur. Yang membajak sawah sapi apa kerbau? Sering tidur. Tar dulu. Yang membajak sawah sapi apa kerbau? Sapi. Nggak ada. Saya punya dulu. Ada dulu. Saya punya dulu. Pernah jadi pengembala sapi ya mas, mbak? Kayaknya tahu banget nih soal sapi.
Tapi bukan itu ya jawabannya. Karena susu kerbau mempunyai banyak lemak. Karena mengandung vitamin C. Karena vitamin C. Ya kan dia kan punya lebih bisa punya anak banyak, jadinya bisa menghasilkan susu kan buat anaknya. Mungkin keduanya memang banyak lemak, makan banyak. Nah, justru itu yang mau kita tanyain. Kenapa lemaknya kerbau lebih banyak dari sapi? Oke deh, kita simak deh penjelasan Pak Epi. Karena berbeda spesies itu memang secara alami, karena susu itu pada dasarnya adalah makanan untuk anak si hewan itu, dipengaruhi tentu oleh kebutuhan nutrisi perkembangan awal pertumbuhan si anak itu. Masih bingung? Oke deh, kita kasih penjelasan lebih detail ya. Jadi, kebutuhan nutrisi si anaklah yang mempengaruhi komposisi susu yang dihasilkan induknya guys. Setiap mamalia pada dasarnya memiliki susu untuk anak-anaknya. Bahkan, seekor ikan paus pun memiliki susu loh guys. Kebayang nggak ya berapa banyak susunya? Susu yang dihasilkan kerbau memang tidak sebanyak susu sapi. Paling banyak, kerbau menghasilkan susu 1-2 liter aja per hari. Hal itu memang sesuai dengan kebutuhan anak kerbau guys. Tapi, meskipun jumlah yang dihasilkan tidak sebanyak susu sapi, susu kerbau mengandung kadar air yang lebih rendah daripada susu sapi guys. Kadar lemak susu kerbau antara 7-8%, sedangkan susu sapi hanya sekitar 3,5%. Makanya, susu kerbau sangat baik untuk dibuat keju. Dan susu kerbau inilah yang tadi sempat kita singgung sebagai bahan susu goreng khas Pulau Rote. Penasaran gimana caranya goreng susu? Hahaha, begini nih. Susu kerbau dipanaskan di penggorengan sampai hampir mendidih. Setelah itu, masukkan gula lempeng atau gula merah sebagai pemanis. Kemudian aduk-aduk lagi hingga air di dalam susu menguap semua, hingga tertinggal ampasnya alias lemaknya itu tadi guys. Setelah 20 menit, jadi deh susu gorengnya. Susu goreng ini bisa dimakan secara langsung atau jadi teman roti tawar nih. Semacam selai gitu deh. Yummy. Selain susu goreng, ada satu lagi nih yang khas dari Pulau Rote. Yap, topi ti ilangga. Ada yang tahu nggak sih apa filosofi dari topi ti ilangga ini? Aduh, harusnya saya memahami nih budaya Indonesia, tapi karena kurang memahami, mohon maaf banget kalau salah ya. Tapi secara filosofi, topi yang tinggi seperti itu mungkin menandakan bahwa mereka yang memakai topi tersebut memiliki status sosial tertentu, atau kalaupun tidak, ya orang tersebut bisa memiliki kepercayaan diri atau harga diri yang tinggi. Mudah-mudahan kayak begitu. Nanti itu saya belajar juga. Mungkin ciri khasnya begitu. Saya belum tahu, tapi rasanya ada kemungkinan. Artinya untuk melambangkan keperkasaan laki-laki. Ya, karena asalnya dari Rote. Itu kan topinya berarti lebar ke samping kiri kanan dan tinggi ke atas. Berarti sebagai manusia, filosofinya kita harus menjaga hubungan baik dengan sesama manusia maupun hubungan baik dengan Tuhan. Yes, kali ini Mbak Ratna Listi dan Mas Sultan bener nih. Topi ti ilangga ini disebut juga dengan topi iso olangga, yang sama-sama berarti pelindung atau penutup kepala. Dan filosofinya adalah menonjol ke atas, mengarah ke atas, mengajak kita semua umat manusia, jangan lupa Tuhan Allah dalam perencanaan kita, karena Tuhan hanya sejauh doa. Pinggir membulat telur, memanjang seperti telur ini
membuat ini supaya muka jangan kena panas, bahkan belakang juga yang kena panas. Jadi membuat telur ini. Jadi, selain sebagai wujud keimanan, topi ini sama dengan topi-topi pada umumnya ya guys. Sebagai pelindung kepala, baik dari sinar matahari maupun benda-benda asing. Topi Tiilanga ini mulai dipakai pada abad ke-18 sejak kedatangan bangsa Portugis. Bentuknya mirip bentuk topi sombrero milik orang Meksiko tuh. Topi Tiilanga ini dibuat dari bahan daun lontar yang sudah kering. Lalu, daun dianyam hingga menjadi setengah jadi seperti ini. Ukur dengan lebar kepala. Lalu, dirapikan pinggirannya, dipasang bagian tegaknya. Dan, topi pun jadi. Untuk membuat satu buah topi Tiilanga ini, bisa sampai 3 hari loh guys. Saat ini, topi Tiilanga digunakan dalam acara-acara adat atau pesta perkawinan. Oh ya guys, topi Tiilanga ini hanya dipakai oleh laki-laki saja ya. Tapi boleh juga kok kalau ada yang mau untuk souvenir. Hahaha. Negeri kita punya banyak kekayaan alam hewani ya guys. Termasuk salah satunya adalah burung. Nah, ada yang tahu apa burung endemik khas Timor? Burung khasnya, burung hantu kali. Saya tempatnya serem.